Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. Bu. Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Ahmad, Putri, Solah, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Bu. sehat, Bu. sehat ya. Walaupun cuacanya dari kemarin hujan terus ya, tapi mudah-mudahan semangatnya nggak kendor ya untuk kuliah. Ini baru bertiga, nggak apa-apa ini kita mulai. Oke, silahkan Bu, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja. Sambil nunggu. Di perkuliahan sebelumnya gimana? Sama, bertiga juga? Iya, bertiga juga. Oh, tadi pagi juga sama. Oke, berarti udah fix nih ya. Yang lain berarti nggak hadir hari ini. Jadi kita nggak usah nungguin gitu ya. Oke, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Ini mata kuliah teknik basis data ya. Tadi pagi ada Monica ya. Berempat berarti ya, Solah ya. Oke. Oke, kita mulai untuk mata kuliah teknik basis data hari ini. Pertemuan pertama akan membahas tentang konsep dasarnya dulu ya. Tapi sebelumnya ini biodata udah kenal lah ya, nggak usah kenalan lagi. Hari Selasa juga kita udah ketemu. Untuk kontrak perkuliahannya untuk sistem penilaian mata kuliah basis data juga sama dengan mata kuliah yang lain. Ada absensi, tugas, UTS, dan UAS. Oke, materi perkuliahan selama 1 semester ini kita akan membahas apa aja. Yang pertama di sini kita akan membahas konsep-konsep dasar dari basis data itu sendiri. Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang model data relational atau yang lebih dikenal dengan istilah IRD ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang materi teknik pembentukan atau pembuatan dari basis data itu sendiri. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang normalisasi dan denormalisasi dari basis data. Kemudian yang terakhir pembahasan dari mata kuliah teknik basis data selama 1 semester ini adalah penggunaan bahasa query atau SQL yang berfungsi untuk melakukan pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan, dan update pada data dalam membangun sebuah sistem pengolahan data berbasis komputer. Ini 1 semester ini ya. Nah, materi pertemuan 1 kita akan membahas apa aja. Di minggu pertama ini kita akan membahas yang pertama definisi basis data, yang kedua tujuan dari basis data ya, ini salah ketik bukan basi. Kemudian yang ketiga sistem basis data, yang keempat kita akan membahas tentang DBMS atau Database Management System. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, di semester 3 kemarin ada mata kuliah pemrograman basis data juga ya? Manajemen basis data, Bu. Oh, manajemen basis data ya, bukan pemrograman ya, Mat ya? Bukan. Iya, Bu. Sama Semester Pak 2 Ahmad. juga ada, Bu. Semester Kalau 2 apa? Pemrograman basis data? Iya, kalau nggak salah lupa. sama Pak Royan ya. Iya, Oh, jadi Saya ingatnya dosennya, Bu, nggak ingat materinya. ya mentang-mentang masih semester muda ya Pak Royan ya. Pak Royan semester itu 2 pemrograman. Pak Royan tuh teman kuliah Ibu waktu S2. Mau disalamin Putri. Kebetulan masih ada grupnya, Bu. Oh Bisa gitu. sama sendiri. Iya. Jadi waktu itu pas S2-nya Ibu satu kelas tuh sama Pak Royan. Jadi kenal.
Jadi semester 2 pemrograman basis data, terus semester 3 manajemen basis data gitu ya. Semester 4-nya baru teknik basis data. Jadi mungkin pembahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ini masih nyerempet-nyerempet lah ya dengan mata kuliah di semester 2 dan semester 3 kemarin. Jadi mungkin ini untuk lebih fasih lagi menguasai database gitu ya. Nanti selama perkuliahan ini juga misalkan ada materi yang Ibu sampaikan salah nih ternyata atau kurang tepat, nggak apa-apa, kita di sini sharing aja ya. Jadi yang tahu ilmu tentang database nggak apa-apa, kita sharing aja di sini. Kemarin pakai aplikasi nggak? Pakai software apa database-nya di semester 2 dan 3? Udah mulai Pakai LAM, pakai SQLio. Kalau pas sama Pak Royan pakai SQLio. Kalau sama Pak Anas bebas katanya. Seenaknya kita pakai. Tapi berarti udah bikin database-nya ya, Put? Kalau yang pemrograman kemarin udah bikin database-nya, yang manajemen juga sama? Iya, udah. Oh gitu. Oke, jadi udah hatam lah ya, udah nggak terlalu asing ya sama database ya. Oke. Begitulah, Bu. Jadi ini ya untuk materi pertemuan satu ini kita akan membahas yang pertama definisi dari basis data, yang kedua tujuan dari basis data, kemudian yang ketiga sistem basis data, yang keempat database management system. Oke, definisinya dulu ya, pengertian dari basis data itu sendiri. Basis data ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita kenal database. Database sendiri atau basis data berasal dari 2 suku kata, yaitu basis dan data. Masing-masing punya pengertiannya sendiri-sendiri. Kita ambil dari suku kata yang pertama dulu, yaitu basis. Basis ini dapat diartikan sebagai tempat berkumpul atau markas atau gudang gitu ya, atau tempat bersarang. Kalau anak zaman sekarang kan tuh biasanya mainnya main basis gitu ya. Basis mana, basis halte mana gitu kan biasanya. Jadi basis ini ya Put ya, Putri basis Depok berarti ya, Bud. Jadi basis ini diartikan sebagai tempat berkumpul atau tempat bersarang atau tempat penyimpanan lah ya, atau gudang gitu. Sedangkan data itu sendiri adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, atau barang, atau hewan, atau peristiwa, atau konsep, atau keadaan, dan lain sebagainya. Yang sifatnya bisa direkam datanya dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau dan lain sebagainya yang memang bisa kita ambil datanya. Contohnya kalau di sini manusia, objek manusia kan bisa berupa pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi dijelaskan ya, basis adalah tempat berkumpul atau markas atau gudang, sedangkan data itu sendiri adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili objek. Objek itu sendiri ada banyak, ada manusia, ada barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibu gambarkan, contohnya jadi seperti ini. Ya, jadi data ini adalah representasi dari fakta mengenai sebuah objek atau kejadian yang harus bisa dicatat dan disimpan. Melalui data tersebut harus bisa direkam dalam bentuk teks, angka, gambar, video, dan audio. Gitu ya, yang nantinya data-data tersebut dikumpulkan menjadi satu di dalam sebuah wadah yang disebut dengan basis data atau database. Ini kita di sini belum bicara ke sistem dulu ya, kita bicara tentang database-nya dulu. Data-data yang dikumpulkan di suatu tempat, entah itu menggunakan komputerisasi
atau masih menggunakan cara yang tradisional atau cara manual, gitu ya. Nah, fakta tersebut mengenai suatu objek atau kejadian, objek tadi sudah dijelaskan bisa manusia atau hewan atau kejadian atau peristiwa dan lain-lain. Di sini contoh ada objek mahasiswa dan dosen, kemudian data yang bisa diambil dari mahasiswa yang harus bisa dicatat ya dalam bentuk teks, angka, atau dan lain-lain, ada NIM, ada nama dan alamat. Dan untuk dosen pun sama. Sedangkan kalau untuk fakta objek kejadian itu kita bisa ambil contoh kasus absensi, KRS, dan lain-lain. Nah, data-data ini dikumpulkan di satu tempat, di suatu media penyimpanan yang disebut dengan basis data, baik menggunakan komputerisasi atau manual. Masih banyak data-data yang memang harusnya kan disimpan secara komputerisasi menggunakan sistem. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang ini masih banyak data-data yang disimpan atau dicatat menggunakan cara tradisional. Di sini, kalau Ibu kan di SMK, di siswa itu mereka kemarin melakukan praktek kerja lapangan di kelurahan-kelurahan, di kecamatan-kecamatan. Mereka menyampaikan bahwa di kecamatan atau di kelurahan-kelurahan tersebut masih ada beberapa kelurahan atau kecamatan yang menyimpan data itu masih menggunakan cara tradisional, dicatat dalam buku seperti itu. Jadi misalkan surat masuk, surat keluar, atau arsipnya tuh masih menggunakan pencatatan secara tradisional, secara manual menggunakan buku seperti itu. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari juga masih ada ya, misalkan ada absensi, data absensi kelas atau data absensi guru. Di beberapa sekolah pun masih menggunakan pencatatan secara manual, belum menggunakan sistem gitu. Jadi ada database-nya, ada basis datanya, tapi cara pencatatannya masih digunakan secara tradisional, yaitu pakai buku gitu ya, ditulis manual. Gitu. Sampai sini kan? Bu, itu yang anak SMK PKL-nya output-nya apa, Bu, di kelurahan itu? Output-nya tergantung ya, kalau misalkan dia jurusannya, kan kita ada 7 jurusan. Ada perkantoran, ada akuntansi. Kalau di Ibu yang di TKJ, Teknik Komputer Jaringan, harusnya kan memang PKL yang linear ya, yang memang pekerjaannya sesuai dengan yang mereka pelajari di sekolah gitu ya. Tapi balik lagi, kendalanya jumlah siswa yang melaksanakan prakerin tidak seimbang dengan tempat prakerinnya itu sendiri gitu. Jadi kalau mereka mau nyari tempat yang memang benar-benar linear itu susah gitu. Jadi misalkan TKJ harus ke IT, itu susah kalau memang benar-benar nyari perusahaan yang bergerak di bidang IT. Makanya banyak PKL di kecamatan, di kelurahan. Nah, asal job desk-nya mengoperasikan komputer gitu. Minimal pekerjaannya ada proses komputerisasinya gitu. Nah, output-nya mereka di sana melakukan pelayanan ya, misalkan melayani warga untuk membuat surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, seperti itu. Jadi minimal ada proses komputerisasinya gitu, Put. Jadi belum sampai kayak buat sistem bikin mereka biar terkomputerisasi semua gitu ya, Bu? Belum sampai situ ya, Bu? Belum sampai. Tapi misalkan kalau ada yang beruntung PKL di tempat yang memang jurusan IT, mereka sampai buat seperti itu, misalkan setting hotspot, mendata WiFi dan lain sebagainya gitu. Jadi tergantung siswanya PKL di mana gitu. Oke, Bu. Oke ya, jadi ini udah jelas pengertian atau definisi dari basis data atau database. Database diambil dari dua suku kata, yaitu data dan basis ya, basis atau data. Basis sendiri diartikan sebagai tempat penyimpanan, tempat berkumpul, sedangkan data itu sendiri adalah representasi fakta dari objek atau peristiwa yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Gitu ya. Jadi data ini fakta yang direkam dalam bentuk
teks, angka, gambar, video, dan audio yang dikumpulkan dalam sebuah tempat penyimpanan data seperti itu ya. Baik menggunakan sistem komputerisasi ataupun pencatatan secara manual. Oke, ini definisi dari basis data. Jadi kalau ada sekumpulan data di sebuah organisasi yang memang faktanya ada, dicatat dengan baik, disimpan dengan baik, direkam dengan baik, baik itu menggunakan komputerisasi, dicatat secara manual dalam sebuah buku, itu bisa kita sebut dengan database atau basis data. Seperti itu ya, dapat dipahami? Iya, Bu. Oke, Ahmad, Solah? Alhamdulillah, Bu. Sudah bisa, Bu. Saya, baik. Kita lanjut. Nah, berarti dari kedua kata tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pengertian dari basis data itu sendiri adalah kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan atau berelasi yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ya, kalau tadi elektronik atau tradisional ini Ibu tambahkan. Kemudian dapat dikatakan pengertian lainnya dari basis data adalah koleksi terpadu dari data yang saling berkaitan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi sebuah organisasi atau enterprise atau dunia usaha. Dari pengertian-pengertian tersebut, kita tarik kesimpulan lagi pada masing-masing table atau file di dalam database berfungsi untuk menampung atau menyimpan data-data di mana masing-masing data yang ada pada table atau file tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Ini pengertian dari basis data ini Ibu tambahkan ya harusnya. Sebentar. Mouse-nya ini manual gitu ya tadi Ibu tambahkan. Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua, tujuan dari basis data atau database itu sendiri. Tujuannya di sebuah perusahaan pada dasarnya adalah untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data kembali ya, pengambilan kembali data itu sama aja. Jadi ketika si objek atau orang-orang yang ada di sebuah perusahaan tersebut membutuhkan data, maka dengan adanya database, data tersebut akan mudah dan cepat untuk didapatkan kembali. Misalkan contoh, ada data siswa di sebuah sekolah atau di sebuah kampus, ada data mahasiswa. Misalkan ada di data siswa ada data absensi misalkan ya, jadi setiap hari ada petugas piket yang mengabsen siswa, baik dicatat secara manual ataupun secara menggunakan komputerisasi. Ada database-nya. Nah, ketika si guru atau orang tua ingin melihat absensi anaknya, itu bisa didapatkan datanya dengan mudah dan cepat. Misalkan tinggal dibuka buku absennya atau komputernya, baik disimpan menggunakan Excel atau data PMS. Jadi kita bisa cari dengan cepat data tersebut. Oh, siswa dengan NIS ini absensinya alfanya berapa, sakitnya berapa, izinnya berapa, itu bisa didapatkan dengan cepat tanpa harus berlama-lama gitu ya nyari datanya. Jadi tujuan utama dari database ini sendiri adalah pada dasarnya agar lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan data kembali gitu. Data tersebut sebelum didapatkan kan tentunya harus di-input dulu ya, ditulis terlebih dahulu, dicatat terlebih dahulu. Nah, data tersebut nantinya ketika dibutuhkan kita bisa ambil lagi secara mudah dan secara cepat. Seperti itu. Di sini contohnya yang atas ini menggunakan database manual ya, dan ini menggunakan komputerisasi gitu ya. Jadi ini
Misalkan data mata kuliah, data dosen, data mahasiswa, data nilai, disimpan di dalam map-map dan ditaruh di lemari arsip. Kemudian yang bawah ini ada contoh data yang sama, tapi disimpan menggunakan komputerisasi, tentunya akan lebih cepat yang bawah ya dibandingkan yang atas gitu. Karena kan kalau masih menggunakan manual, kita harus nyari dulu nih datanya, kita harus bukain mapnya satu-satu. Kalau pakai komputerisasi kan kita tinggal klik di search engine-nya, tinggal di ketik primary key-nya apa, NIS-nya atau NIM-nya kah, seperti itu. Jadi dengan adanya database atau basis data ini, pencarian data akan lebih mudah dan lebih cepat, seperti itu. Serta selain kemudahan dan kecepatan pengambilan data kembali, tujuan lain dari basis data ini sendiri adalah dalam hal pengaturan, pemilahan, serta pengelompokan atau pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Hal tersebut bisa berbentuk sejumlah file atau tabel terpisah dalam bentuk pendefinisian kolom atau field dalam setiap file tabel tersebut. Jadi data-datanya itu bisa kita, kalau misalkan tadi nih yang manual kan ditaruh di map-map gitu ya, di map-map, ada map mata kuliah, ada map dosen, map mahasiswa dan lain-lain. Jadi dengan basis data kita bisa memilih dan mengkelompokkan, memfilter gitu ya. Misalkan kita mau cari data mahasiswa di tahun ajaran 2022-2023 itu akan lebih gampang. Itu bisa kita kelompokkan, bisa kita definisikan berdasarkan kriteria yang kita mau. Oke, ini yang kedua sudah. Materi yang kedua, tujuan dari basis data. Ada yang ingin tanyakan? Untuk tujuan basis data? Ada yang ingin tanyakan? Putri? Belum, Bu. Belum ya? Aman ya? Oh ya, tadi Ahmad udah share slide-nya ya, Mat ya. Terima kasih. Di grup Ibu juga udah share di e-learning ya. Ahmad, ini download-nya kapan, Mat? Barusan, Bu. Barusan ya? Ya, soal tadi Ibu sempat edit beberapa kali gitu. Jadi yang terbaru tuh yang sekarang. Oke. Baik, yang ketiga, materi yang ketiga, setelah basis data, sekarang kita masuk ke materi sistem basis data gitu ya. Definisi dari sistem basis data ini sendiri, ketika kita membaca ada kata-kata sistem, kita lihat ada kata-kata sistem berarti jelas ya kalau misalkan kita menggunakan sistem pasti itu berhubungan dengan komputerisasi gitu ya. Jadi di sini kita sudah masuk ke materi penggunaan basis data yang memang menggunakan sistem atau menggunakan komputerisasi, disimpannya menggunakan media penyimpanan elektronik gitu ya, bukan manual lagi. Gitu ya. Jadi sistem basis data dapat diartikan sebagai kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer. Jadi sistem basis data ini adalah kumpulan data yang memang disimpan menggunakan media elektronik, diolah menggunakan komputerisasi gitu ya. Dan sekumpulan program yang disebut dengan DBMS atau Database Management System yang memungkinkan penggunanya atau usernya atau program lainnya mengakses dan memanipulasi file yang ada di database tersebut. Ya, jadi sistem basis data ini adalah kumpulan data yang disimpan menggunakan media elektronik dengan menggunakan program yang disebut dengan DBMS agar bisa digunakan oleh beberapa user atau program lain untuk mengakses database tersebut. Nah, untuk membangun sebuah sistem basis data, untuk membuat sebuah database yang memang menggunakan komputerisasi, ada beberapa komponen-komponen yang harus disediakan gitu ya. Ada 6 komponen
utama yang harus disiapkan ketika kita ingin membangun sebuah sistem database. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Apa aja nih kira-kira hardware yang dibutuhkan? Yang hardware? Komputer pastinya, Bu. Seperangkat komputer gitu ya, Mat ya? PC Ya, Bu. ya? Ada Ya. tambahan lain nggak? Misalkan kan PC udah lengkap tuh ya, ada server ya, berarti ya, jadi PC-nya juga bukan PC biasa gitu ya. Jadi server yang memang mempunyai penyimpanannya yang cukup gitu ya, yang besar gitu ya. Yang kompatibel dengan XAMPP, Bu. Nah, ya betul, cakep. Ya, jadi seperangkat komputer yang mana terdiri dari mouse, keyboard, monitor, dan CPU yang memang dalam speknya juga cukup mendukung untuk pengaksesan data yang cepat dan mudah gitu ya. Dan sudah dilengkapi dengan sistem jaringan komputernya juga gitu ya, agar bisa diakses oleh beberapa user yang terhubung ke jaringan tersebut, serta bisa kompatibel dengan software yang digunakan gitu ya, software database yang digunakan. Untuk merek itu tergantung kebutuhan ya, merek dan harga itu tergantung kebutuhan si user. Misalkan kalau datanya memang besar, berarti spek penyimpanannya juga harus besar. Yang komponen yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system atau OS gitu ya. Jadi ini balik lagi tergantung dari kebutuhan dari user. Kalau memang perusahaan-perusahaan itu kan biasanya menggunakan Windows gitu ya, atau bisa juga menggunakan Linux. Kadang kan beberapa hardware itu, beberapa PC seperti Mac OS itu kan kita nggak bisa ganti sama Windows gitu ya, jadi harus Apple ya, sorry. Kalau Apple kan harus memang installnya Mac OS gitu ya. Tergantung dari hardware. Jadi hardware yang digunakan harus sama dengan sistem operasi yang digunakan. Kecuali memang mau pakai yang free atau gratis tuh bisa pakai Linux gitu. Dan balik lagi tadi harus kompatibel, OS-nya harus kompatibel dengan DBMS yang digunakan gitu. Yang ketiga, komponen yang utama yang ketiga yaitu database-nya sendiri. Ini komponen yang memang utama. Kita udah punya hardware, kita udah punya software, tapi kita nggak punya data gitu kan, sama aja bohong gitu ya. Nah, basis data ini sendiri berarti ya datanya sendiri, data yang sudah dikumpulkan, sudah rapi, baru bisa kita input ke dalam DBMS. Nah, untuk mengumpulkan database ini sendiri kira-kira caranya gimana? Kita kalau mau butuh data nih, cara ngumpulin datanya gimana? Cara mengumpulkan data untuk diinput ke dalam database, caranya gimana buat Ahmad Solah? Manual atau otomatis, Bu? Boleh apa aja? Kalau manual saya pakai PHP MyAdmin. Berarti enggak, maksudnya cara mengumpulkan datanya dulu, Mat. Gimana tuh? Oh. Misalkan scrapping apa ya, Put ya? Baru dengar Ibu. Scrapping apa, Put? Coba dijelaskan. Josafat sudah hadir. Oke, Iqbal juga sudah hadir ya. Ibu absennya terakhir ya, seperti biasa. Oh, scrapping itu menarik data dari situs-situs lain. Sekarang udah banyak ya situs-situs yang memang menyediakan kumpulan data. Biasanya tuh buat skripsi atau tesis gitu ya. Atau bisa juga menggunakan formulir digital ya. Kan kita suka kuesioner gitu kan. Manual ya, manual bisa mendatangi satu-satu penduduk buat sensus. Nah, iya nih yang sekarang nih lagi berlangsung ya, karena kan bentar lagi mau pemilu. Di tempat Ibu juga udah banyak tuh petugas-petugas yang ngedata buat sensus. Biasanya secara manual nih menggunakan formulir yang memang sudah dicetak. Jadi si petugas yang ngisi gitu ya, ngisi, dan dia harus
input secara manual tuh diketik ulang. Nah, kalau kayak gitu kan kurang efisien ya, kurang efektif. Kalau kita mau cepet berarti kita bisa share link menggunakan Google Form gitu ya. Nanti kan datanya bisa kita tarik, tinggal kita copy paste atau kita export atau import gitu kan ya. Nah, data-data lain juga ketika kita menginstal sebuah aplikasi atau kita login ke sebuah website tertentu kan kita sebelum kita buat username sama ketika kita mau buat akun di aplikasi-aplikasi tertentu, sebelumnya kan kita ngisi form ya. Sign up dulu kita register dulu ke aplikasi tersebut, kita isi data nama, username, password, email, nomor telepon dan lain-lain seperti itu. Nah, data-data seperti itu tuh ditampung ke database dari masing-masing aplikasi tersebut. Gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk mengumpulkan data terlebih dahulu gitu ya. Kita mau bikin aplikasi nih supaya kita punya data user, berarti ketika user tersebut ingin menggunakan aplikasi yang kita buat atau situs yang kita buat, sebelumnya mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi form. Nah, ketika mereka mengisi form, datanya sudah lengkap, mereka sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Ketika mereka ingin menggunakan aplikasi tersebut, mereka masukkan username dan password, berarti kan secara tidak langsung itu mereka meminta datanya kembali gitu ya. Tuh, jadi banyak cara untuk membuat sebuah database. Pertama secara manual tadi betul sensus, atau kalau nggak mau repot-repot bikin kuesioner baik itu manual ataupun komputerisasi menggunakan Google Form tadi, kita bisa tarik tadi yang Putri sebutkan, bisa narik data dari situs-situs yang memang sudah menyediakan data tersebut. Pas kalian masuk kampus ITTS pun ngisi formulir kan ya? Ngisi form nggak pas daftar? Ngisi kan ya? Isi, Bu. Jadi itu datanya disimpan di database ITTS dengan tabel mahasiswa gitu. Namun sebuah sistem basis data adalah sistemnya itu sendiri atau aplikasi atau perangkat lunak pengelola basis data atau yang disebut dengan DBMS, Database Management System gitu ya. Tadi pas Ibu tanya, Pak Royan pakai apa DBMS-nya? Pakai apa tadi Put? SQL-Yok. SQL-Yok. Kalau yang Pak Anas bebas ya. Gitu. Jadi pertama kita harus memilih DBMS-nya mau menggunakan apa gitu ya. Jadi harus kompatibel juga nih DBMS atau aplikasi DBMS yang dipilih juga harus support, harus sudah kompatibel dengan hardware dan software yang digunakan. Kemudian yang nomor 5, pemakai atau user. Jadi kita punya database tapi database tersebut nggak ada yang make gitu kan percuma ya buat ngeberat sia-sia gitu. Jadi penyimpanan yang kita gunakan tuh sia-sia kan. Kalau beberapa penyimpanan kan ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Jadi pastikan ketika kita membuat sebuah database itu ada yang make, usernya ada. Contoh database di sebuah kampus, di sebuah universitas, pastikan usernya si mahasiswa atau dosen gitu ya. Kalau di sekolah berarti guru dan siswa gitu. Jadi harus kita bisa mendefinisikan juga kira-kira nanti yang pakai database ini siapa, kita harus sudah bisa menentukan. Nanti linknya untuk membuat user siapa aja yang bisa akses si database tersebut. Kemudian yang keenam, komponen yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lunak lain. Ini sifatnya opsional. Aplikasi ini biasanya yang bisa mendukung untuk mengakses si database tersebut. Jadi bisa bahasa pemrograman yang digunakan atau aplikasi pihak ketiga yang memang berhubungan dengan pengaksesan database dari user lain atau dari program lain gitu ya. Ini adalah ke-6 komponen utama yang
harus kita gunakan untuk membangun sebuah sistem database atau sistem basis data. Pengen mau ditanyakan sampai sini? Sistem basis data, materinya sama ya? Apa beda? Yang pemrograman basis data atau manajemen basis data, isinya sama nggak? Halo? Manajemen basis data lebih kompleks, Bu. Kompleksnya gimana tuh? Lebih banyak, lebih detail. Kalau yang pemrograman? Baru basicnya, Oke. tapi udah praktek. Oh gitu. Oke, lanjut ya. Oke, materi yang terakhir ini DBMS. Kayaknya untuk pertemuan pertama ini materinya sedikit ya. Jadi kita bisa selesai lebih cepat. Nanti di pertemuan 2 dan ke sana kita itu ada prakteknya, jadi lebih lama gitu ya. Oke, yang terakhir, materi yang terakhir dari pertemuan pertama ini ada DBMS. Ya, DBMS ini panjangannya adalah Database Management System. Gitu ya. Jadi ini kita review kembali tadi, basis data atau yang kerap disebut database merupakan kumpulan informasi atau data yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer sehingga data tersebut nantinya dapat dicari dan diperiksa melalui sebuah alat atau program komputer pada saat informasi tersebut dibutuhkan, gitu ya. Nah, alat yang digunakan atau program komputer yang digunakan untuk mengakses data atau informasi tersebut disebut dengan nama DBMS atau Database Management System. Jadi DBMS ini sendiri adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses database menggunakan komputer. Kemudian fungsi lainnya juga untuk mendefinisikan data, menciptakan data baru, mengakses data, dan merawat database tersebut. Tujuannya untuk menyediakan lingkungan yang mudah dan aman untuk penggunaan dan perawatan database itu sendiri. Contoh-contoh DBMS yang populer, di sini ada Microsoft Access, ada Microsoft SQL Server, ada Oracle, dan lain sebagainya. Ada MySQL juga ya. Ada MySQL. Gitu. Ini database DBMS yang memang sering digunakan. Nah, pengertian dari Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, Database Management System, tadi sekali lagi adalah koleksi terpadu dari program-program atau sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengakses, dan merawat database atau basis data. Tujuannya tadi ya, untuk menyediakan, untuk terciptanya lingkungan yang mudah dan aman untuk penggunaan dan perawatan basis data. Jadi ketika database tersebut sudah disimpan menggunakan sistem media penyimpanan elektronik, agar user atau program lain dapat mengakses data tersebut, kita harus menggunakan DBMS atau Database Management System. Contohnya tadi ada MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Nah, untuk mata kuliah teknik basis data ini, Ibu menggunakannya SAM ya. Udah punya semuanya SAM. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ini kita prakteknya menggunakan SAM. Terus kita coba untuk buat database, edit database-nya pakai CLI, pakai command prompt. Gitu. Udah ada SAM-nya, udah diinstal semua kali ya di PC laptop masing-masing ya? Udah, Bu. Udah, Bu, sudah. Jadi pertemuan kedua udah aman ya. Jadi nanti Ibu prakteknya pakai command prompt. Jadi pakai CLI.
Tidak menggunakan ini Bu, browser web localhost. Iya, nanti tetap diaktifkan, tapi kita prakteknya tetap pakai CLI, Mat, pakai command prompt. Oh ya baik Bu. Gitu ya. Jadi kan kalau yang kemarin-kemarin tuh di pemrograman database atau di manajemen database mungkin kan sudah pakai GUI ya. Localhost-nya tetap kita pakai, localhost-nya tetap diakses. Cuma untuk bikin database-nya, modifikasi database-nya kita pakai CLI. Gitu, biar lebih asik ya, Mat. Oh ya betul Bu. Iya. Gitu. Nanti setiap minggu ketika sudah masuk materi praktek, Ibu kasih 2 modul gitu ya, modul praktek dan modul teori. Gitu. Jadi pastikan sudah di-download aplikasinya, sudah habis materinya. Gitu. Jadi minggu depan sebelum kita membuat database-nya, kita buat IRD-nya dulu ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai merancang database, tapi sebelum merancang dan membuat database, kita harus merancang IRD-nya terlebih dahulu gitu. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang IRD. Setelah kita mempelajari IRD, baru kita masuk ke materi praktek, menginput data-data tersebut gitu. Gitu ya. Jadi siapin sumnya tetap, tapi kita prosesnya pakai CLI, pakai command prompt. Kalau pakai localhost kan enak tinggal klik aja ya, Mat ya. Cuma nanti kita biar lebih enak pakai CLI. Oke, Ibu absen dulu ya. Bu absen dulu. Ahmad ada ya? Ya hadir Bu. Hadir, baik. Fajri, nggak ada. Pak Hendra juga nggak ada ya? Josafat? Hadir. Hadir, oke. Iqbal? Hadir, Bu. Hadir, baik. Monica? Monica sudah hadir? Tidak ada ya? Oke. Rastia Adi? Juga tidak ada. Putri? Putri hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Solah? Hadir, Bu. Hadir, oke. Oke, sudah hadir semua. Udah di absen semua kan ya? Oke, sampai sini sebelum Ibu tutup kuliah hari ini, ada yang ingin tanyakan? Mohon maaf, ini cuma 1 jam perkuliahannya. Nanti insya Allah minggu depan akan full sampai jam 12 ya, karena kita sudah mulai bikin IRD dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup perkuliahan hari ini? Cukup? Tidak mau tanyakan? Jadi masih konsep-konsep dasar aja. Minggu depan kita sudah mulai proses pembuatan database-nya itu sendiri. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan materi perkuliahan. Ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak, Bu. Aman ya? Cukup. Aman ya, Iqbal ya? Iqbal di kampus, Bal? Bentar lagi, Bu. Belum nyampe kampus, tapi mau ke kampus. Iya, masih di kos kan. Oke. Baik, kalau tidak ingin ditanyakan lagi, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar apa yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Yang